Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bawa Nex 2. Entah ini penulis bisa merasakan enggak, bahwa olinya ini pakai Mesran SA40 dicampur dengan Mesrania 2T yang sudah ditambahi Pamvita White Watt juga ya. Pamvita White Wattnya mungkin berapa? 30 ml gitu ya. Susah ya kalau motor Suzuki itu, halus soalnya. Halus sama motor-motor lain. Wah, yes. Lihat tuh NMAX New ya, PCX 160. Si halusan ini Honda Beat depan ini termasuk halus, tapi ya masih kalah halus dengan Nex 2 ini. Jadi penulis sulit ya untuk menyebut halus kasarnya. Ya nantilah kalau udah kecepatan tinggi lah cerita lagi. Tapi penulis ini mau cerita yang suspensi DBS yang sebelumnya pernah penulis buka terus diganti dalaman olinya. Dalaman olinya memang sudah betul-betul hancur ya, betul-betul hancur, warnanya wis sampai abu-abu, bisa rusak-rusak oli lah. Dan rusaknya bukan karena panas. Nah, suspensi DBS 722 itu penulis pasangkan di Honda Beat. Jadi sebelumnya terpasang di motor ini, tapi ya penulis sudah kadung beli yang di motor ini sekarang pakai DBS 766 Evo yang mirip model Evo. Suspensinya sampai sekarang ya masih ada hambatannya, tapi ya nggak sesuai ekspektasi ya, agak terlalu lemah hambatannya. Dibilang lemah sih nggak bisa, karena ya masih nggak liar banget lah, tapi nggak bisa dibilang lah oke. Jadinya ya sekarang ini penulis jadi ngerasakan beberapa kali jedak-jeduk, bukan karena mentok tapi karena sentakan suspensi yang gerakannya masih agak terlalu liar. Repotnya kalau setengah-setengah ini ya, mau ganti ya ragu-ragu. Jadi ya dibanding itu wah jauh lah ya. Yang setelah dimodif itu jadi penulis rasakan efeknya setelah dipasang di Honda Beat. Dan di Honda Beat itu kan barusan beberapa bulan kemarin penulis komplain ya, istri kok beli suspensi yang bawaannya Honda, mau dibelikan yang lebih sip, tapi kok keburu dibelikan yang punya Honda. Habis berapa itu? Kalau nggak salah 265.000 ya.
diberikan yang apa wah ya harusnya penulis rekam ya betapa murahannya suspensi apa ya orinya Honda itu ya. Jadi suspensinya itu ya dalam berapa? Belum nyampe 100 km wis terasa sudah mulai soak. Jadi waktu baru nyis penulis rasakan ya. Terus setelah berapa kilometer dipakai itu penulis rasakan lagi, wah drastis ya penurunan apa respon suspensinya. Entah ya mengapa kok Honda itu masih mempercayakan pabrik suspensinya, karena jelas ya kualitasnya jauh di bawah standar. Dulu banyak berita bahwa apa jenenge, kalau beli suspensi yang asli, karena kalau yang palsu itu cepat rusak. Sekarang sudah nggak ada omongan seperti itu lagi. Karena apa? Yang asli pun cepat rusak. Jadi zaman dulu ya, penulis sudah lupa, entah bisa ketemu di Google atau enggak. Ada ya sebutan bahwa suspensi itu sebaiknya beli yang asli, karena kalau yang beli yang KW, yang palsu, itu umurnya nggak tahan lama. Suspensi gerakannya jadi liar. Tapi yang penulis temukan suspensi ori Honda. Mau yang apa? Mungkin ada yang menuduh ya. Oh, pasti pakai beli yang palsu itu, pasti palsu itu. Hah, yang asli aja wis bawaan motor loh, masa yo palsu ya. Bawaan motor masa palsu. Yang bawaan motor aja loh nggak umur. Di kebanyakan motor ya penulis Honda coba ada nggak sip semua. Depan itu contoh suspensi yang liar juga gerakannya ya, tapi itu mungkin buat dagang. Jadi ya dalam kondisi sudah berapa bulan ini ya lawang dalam beberapa puluh kilometer berkurang banyak, apalagi sekarang gak ono lah itulah. Jadi motor yang Honda Beat itu problemnya kan sama seperti Next 2, belakang hancur, depan hancur. Yang belakang sudah diganti dengan yang mestinya yang generasi baru. Ini rem belakangnya nggak pakem juga ya, udah kebiasaan cakram ya. Nah yang Honda Beat ini akhirnya depannya dibenahi juga, dibuat lebih stabil. Kerasa efeknya, kerasa, jadi lebih stabil, itu kerasa ya. Walau penulis agak kurang puas juga kenapa kok jadi bunyi cekut-cekut gitu ya. Entah oli yang diburu kenakan apa, karena ya nggak kecatet ya. Tapi rasanya ya mereknya gak jauh-jauh dari apa jenenge Global Petro Amerika, bola ya apa ya, apa kira-kira semacam itu. Yang menulis sebelumnya ngisi apa memperbaiki suspensi depan ya, sekarang efeknya sudah nggak gitu lagi ya. Sekarang kalau ngerem nggak ada ceket-ceketnya wis, sudah apa jenenge, sudah
wis gak koyo habis diganti oli depan ya, yang di Next 2 ini ya. Jadi yang di Next 2 ini baru berapa kilometer ini sudah seperti rusak olinya. Jadi ya itu olinya nggak awet itu. Ini harus tinggal rusak itu ya. Nanti kapan-kapan penulis belilah oli suspensi depan. Kayaknya ya yang merek Yamaha lebih baik kualitasnya dari Global Petro Amerika atau apapun lah ya. Masalahnya kan kalau oli suspensi itu orang jarang bisa jarang bisa menilai apa yang harus diperhatikan dari suspensi depan ini, apa yang perlu dicermati gitu ya. Ya ini wis reaksinya wis gak koyok waktu baru diganti, waktu direm depan cukup kembali rotok suwi. Nah ini sudah enggak termasuk langsung instan ya. Jadi direm depan gini sih dilepas balik wis. Waktu baru diganti olinya depan ini, nahan dulu beberapa ya 1 detikan lah ya, baru balik ya. Tentu kestabilan depan ini sih ya sudah berkurang juga, walau nggak sampai parah tapi wes ya kalau menurut penulis sudah under dampet ya, sudah kurang berfungsi sempurna. Ini olinya mungkin sudah encer ya. Jadi oli itu kalau kepakai kan makin lama makin encer. Nah ini kayaknya sudah encer ya. Nanti kalau sesudah tahapan encer ini nanti akan makin kental. Nah kalau sudah makin kental itu ya harus jaga-jaga lagi ya. Itu karena wis persiapan rusak oli nih. Sesudah jadi kental itu umur oli akan jadi sangat pendek sekali. Ya sayangnya kalau untuk ganti oli suspensi depan ini agak sulit ya. Pasti bakal dapat tentangan istri. Oh saya tas diganti mana? Susah. Jadi ya sembola mungkin nggak akan bisa menerapkan ya. Soalnya ya itu tentangan itu. Yang punya istri sekarang masih oke. Sekarang masih bekerja dengan baik. Jadi oh ya, ini harusnya review juga ya yang rem belakangnya Federal. Udah pernah penulis pasang di sorry. Enggak sih ya. Enggak, maaf. Ini lupa mereknya apa ya. KNZ kalau nggak salah nih. Rem belakangnya Next 2 ini sekarang pakai KNZ. Gak pakem yo. Gak pakem. Mungkin lain waktu penulis akan coba beli merek Federal juga lah ya. Ini soalnya gantinya di bengkel ya. Terima ya saonoe bengkel lah, pokoknya ganti kampas rem belakang. Diganti merek KNZ yang ternyata gak pakem ini. Kan ini rem tromol, masa iya bisa pakem? Penulis sebelumnya sudah pernah pakai motor yang pakai rem tromol ya. Ya bisa tuh pakem. Ini kayaknya sulit untuk bikin ban belakang terkunci, padahal ban belakang ini yang kita omongkan, bukan ban depan. Jadi kalau rem belakang penulis nggak rekomendasikan merek KNZ ya. Lain waktu kalau sudah waktunya ganti, penulis bakal ganti merek Federal lain lah. Ini KNZ selain nggak pakem juga cepat habis ya, karena penulis tadi pakai wis jauh berkurang ya. Jadi nggak awet rime, nggak pakem rime.
Ya wis kurang bagus lah KNZ untuk rem belakang. Nah, balik lagi ke motornya ya. Honda Beat kan kondisinya suspensi depan sudah oke. Kerasa wis betapa buruknya belakang. Penulis nggak pernah coba sendirian naik Honda Beat, pasti boncengan. Kerasa ya, kerasa. Jadi walau dalam keadaan boncengan pun kerasa badan dibuang-buang gitu ya, dijedang-jedung oleh suspensi belakang. Depan yang mestinya stabil jadi terasa nggak stabil ya, karena sudah punya buka kuncinya wis. Penulis akhirnya niatkan untuk ganti lah wis, karena anak ditawari untuk Next 2 ini mau nggak dipasangin lagi yang model tabung itu, nggak mau ya wis, biarin lah model non tabung ini. Ya wes, penulis pasang, maaf nggak penulis rekam, jadi ya pakai cerita aja ya. Gerakan liar dari suspensi yang ori Hondanya yang beli baru lagi itu menunjukkan bahwa suspensinya sudah nggak ada hambatannya lagi, nggak ada tanda-tanda bocor atau apalah ya. Terus lihat dari dekat nggak ada tanda-tanda oli, cuma yang ada tanda-tanda murahan ya. Harusnya penulis tunjukkan fotonya dari dekat. Nanti hal lain kali ya. Yang jelas nggak ada tanda-tanda bocor, tapi hambatan sudah hilang sama sekali. Wah, lupa nggak menunjukkan before dan afternya ya, respon dari mesinnya. Harusnya direkam, lupa. Yang jelas setelah diganti ya, itu motor diberdirikan, terus jok belakang ditekan ke bawah, terus dilepas. Itu nggak langsung balik ke atas cepet gitu, tapi pelan, terus habis itu nggak ada ngayun-ngayunnya sama sekali, jadi betul-betul wis hambatannya wis kuat lah, dan kayaknya mungkin agak terlalu kuat, ya, nggak sampai banget ya. Jadi penulis setelah dicoba gitu, terus dibawa keluar, boncengan lagi. Wah, bedanya jauh banget ya, jauh banget. Padahal harga barunya ya sekarang pun ya, cari yang harganya 250.000 masih ada untuk model 722 untuk Honda Beat yang panjang berapa? 300 mm. Jadi cari yang panjang 300 mm masih ada. Yang harga 250.000 300 mm masih ada. Sementara itu suspensi orinya harganya 265. Itu pun belinya bukan di bengkel resmi. Kalau di bengkel resmi bisa jadi lebih mahal. Entah berapa ya kalau di bengkel resmi, penulis nggak tahu. Tapi yang jelas 265.000 pun sudah lebih mahal daripada suspensi tabung yang ada tabungnya DBX 722. Dan feelingnya beda jauh. Tapi ingat ya, penulis nambahkan juga dumper, nambahkan juga spring buffer ganjal per ya di suspensinya.
Jadi penulis nggak pakai setelan preload, pakai preloadnya hanya ngepas biar bikin pernya itu nggak sampai bunyi apa cetak-cetak kalau diangkat. Jadi cuma agak keras dikit gitu ya, tapi nggak sampai banget. Yang penting kalau bodi diangkat nggak sampai bunyi cedak gitu aja lah. Nggak ada alasan lain selain ya biar nggak bunyi aja sih sebenarnya, ya nggak perlu. Kalau nggak mau perhitungan bunyi itu ya nggak perlu ya, buat periode no problem, tapi ya biar nggak bunyi aja kalau diangkat. Yes, periodenya cuma segitu, tapi efeknya waduh lebih nyaman daripada YSS DTG. Mungkin karena lebih empuk ya, karena apa ya entah ya, tapi rasanya feelingnya lebih empuk. Selain itu juga penulis sudah ganjel stoppernya juga ya. Jadi yang Next 2 ini belum, tapi yang di Honda Beat itu sudah penulis ganjal engine stoppernya. Jadi Honda Beat itu engine stoppernya posisinya di bawah kaki ini, di sebelah kanan ya. Itu sudah tengah-tengah sorry, di bawah kaki ini di tengah-tengah. Jadi sudah penulis ganjal juga, pakai ban dalam ya, nggak tahu berapa lapis, mungkin cuma 2 lapis ya. Terus pokoknya DKI gitulah, penulis tempatkan sedemikian rupa sehingga nggak mudah lepas, nggak rapet-rapet banget, tapi kerasa efeknya. Jadi kemarin itu rasanya nyaman banget kayak naik sedan gitu ya. Bahkan sentakan yang sekarang penulis rasakan di Next 2 ini nggak penulis rasakan gitu, walau lewat jalan beton nih. Lewat jalan beton ini betul-betul kayak bles gitu ya, bodi motor kayak nggak angkat-angkat. Jadi ketika jalan itu motor bisa kayak nggak lewat jalan nggak rata itu, jadi betul-betul lurus gitu ya, goncangan minim sekali, terus ngepas lah. Ya agak beda ya dari DBS 766 ya under dompet ya. Salah, harusnya belinya yang 744 ya. 766 ya jelek ya. Ada bro yang setuju juga, pemirsa yang setuju juga. Iya emang bro, kalau yang 766 itu emang jelek. Coba aja dibongkar terus dirasakan hambatannya gimana. Wah ya, penulis nggak sempat bongkar, otaknya kali. Yang jelas yang 722 oke banget dan bisa diservis. Nah, itu yang oke itu. Kalau hambatan kurang banyak tinggal ditambahi. Kalau per terlalu empuk tinggal diganjel, tambahi dumper 1, 2 atau sekalian 3 gitu ya, tergantung berat badan. Kalau per terlalu empuk itu masih bisa diganjel. Kalau sudah terlalu keras gak bisa dia apa-apa mau. Dan masang dumpernya penulis ya pakai trik yang direbus itu loh ya. Jadi penulis rebus dulu sampai lunak terus dipasang. Gak maunya mana nih? Iya agak panas ya, tapi selama ngambil dari airnya nggak pakai tangan ya no problem. Terus yes, jadinya penulis rekomendasikan sekali ya.
DBS 722 ya, yang 766 jelek, yang 744 di NMAX ya sampai sekarang cukup oke. Terus suspensi untuk oli apa, untuk oli suspensi depannya penulis rekomendasikan jangan pakai Global Petro Amerika atau ya merek-merek murahan ya, karena ya namanya suspensi itu rupanya kualitas olinya juga macam-macam. Mungkin perlu yang cari full sintetis ya sekalian. Kalau yang full sintetis itu biasanya carinya di online itu oli suspensi depan, oli suspensi depan untuk sepeda kayu ya. Sepeda kayu itu kan komponennya mahal-mahal, impor-impor, wes harganya gak masuk akal kabeh kan. Lebih mahal daripada komponen motor. Padahal barangnya cilik ya, enteng. Tapi made in Italia, made in Spain. Yes. Untuk olinya juga gitu. Cari yang full sintetik. Yang full sintetiknya oli suspensi itu biasanya dari bahan silikon. Harganya sebenarnya nggak terlalu mahal sih dibanding oli mesin. Ya mungkin karena satuannya lebih kecil ya, cuma 250 gram gitu ya. Harganya biasanya kurang dari 100.000. Kalau yang murah itu 200 ribuan. Kalau yang mahal ya, apa jenenge, sekitar ya 150.000 juga ada lah ya. Ya wis lah, itu dulu wis. Jadi intinya rem belakang jangan beli merek KNZ. Terus ya yang tromol ya jangan beli merek KNZ. Terus suspensi depan olinya beli yang bagus. Terus untuk suspensi belakang jangan beli DBS 766, tapi DBS 722 oke banget. Ini jalan yang kayak gini nih, keriting kayak gini nih, di DBS 766 yang sekarang ada di NX 2 ini kerasa. Kemarin di jalan yang seperti itu pakai 722 yang isinya sudah diganti campuran minyak goreng dan mesran itu oke banget. Oh ya, ada kelemahannya sih, karena agak berat, balik suspensi agak lama, jadi sempat sekali bottom up, bukan di jalan datarnya tapi di polisi tidur sempat mentok sih. Iya, no problem sih, karena kalau pakai suspensi aslinya ya, bukan yang barusan beli, tapi bawaannya sendiri, itu kalau lewat polisi tidur, kalau boncengan pasti mentok. Nah yang kemarin ini cuma mentok sekali ya, lebih bagus, ya masih cukup bagus lah. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.